Hola, ladies and gentlemen. Please take your seat and enjoy this podcast with a cup of hot chocolate because this is Podkelay. Halo, kembali lagi dengan saya Elwan. Dan saya Ivana, kami berdua akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan di Podkelay, podcast kesayangan kita. Baik, sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang kita dengan narasumber kita, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, gimana kabar Akang, Teteh, dan juga teman-teman semua pendengar podcast kesayangan kita? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga sehat selalu buat kita semua. Dan sebelumnya untuk rekan-rekan, mau salam-salam dulu nih. Kan karena sekarang lagi masa pandemi, tapi kita perkuliahannya udah mulai hybrid nih teman-teman. Kita ingetin terlebih dahulu untuk menjaga protokol kesehatan ya selama pandemi ini. Kemudian buat teman-teman yang sedang kuliah offline, semangat ya, karena beberapa minggu ke depan kalian harus bekerja untuk praktek mungkin ya, agak terkuras waktunya. Dan buat adik-adik tingkat, semangat karena kalian memasuki dunia baru, dunia yang mungkin kalian pasti shock atau kayak gimana, atau mungkin ada yang udah pernah di praktek itu. Semangat buat kalian offline nanti ya teman-teman. Boleh nih, selanjutnya jangan lupa seperti biasa teman-teman, kalau misalnya kita podcast yang Podkelay, kita harus minum terlebih dahulu secangkir coklat panas untuk mendengarkan obrolan hangat kita nih, biar makin intimate lah ya nggak Wan? Iya, betul banget sih Van. Secangkir coklat panas merupakan minuman paling nikmat saat mendengarkan podcast kesayangan kita. Baik, karena sekarang kita udah memasuki episode 4, di mana kita akan menghadirkan seseorang narasumber yang luar biasa, yang sangat informatif. Dan juga kalau ada alumni yang mendengarkan podcast ini, kayaknya udah pada hafal sih, udah pada gak asing pokoknya. Karena pada episode kali ini kita akan mengundang Akang Giri Fajar Wibawa yang merupakan alumni dari jurusan Teknik Navigasi dan Tata Udara Polban angkatan 1995. Beliau juga dikenal sebagai mungkin salah satu dari pendiri HMRA dan juga pemilik PT Arya Jaya nih teman-teman semua. Nah, wow, beliau ini sangat menginspiratif kita ya menurut saya nih, karena beliau ini malang melintang di dunia refrigerasi. Selain berwirausaha di teknik refrigerasi, ada banyak lagi usaha lainnya. Langsung aja nih kita sambut. Halo Kang Giri, apa kabar? Kabar baik Ivana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat adik-adik saya. Saya nyebutnya adik-adik ya, atau anak-anak. Anaknya. Soalnya tadi Elwan ngomongnya bapak lagi. Oh iya. Dikenalin dia kan bapak Giri. Lebih enak berarti akang aja ya. Akang aja lah biar Oke, kayaknya ngerasa. Giri, Kan kalimatnya bukan si tua dan si muda, tapi si senior dan junior. Iya. Jadi biar enak suasananya, jadi mending akang aja lah. Siap. Gitu. Baik, menyinggung latar belakang Akang sebagai mungkin salah satu dari pendiri HMRA. Nah, mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih Kang. Apakah boleh tahu bagaimana sih sejarah Akang dulu pada saat awal-awal HMRA berdiri? Saya buat disclaimer juga di sini bahwa saya itu organisasi yang saya masuki ketika masuk ke Politeknik adalah IKRA atau Ikatan Keluarga Refrigerasi dan Tata Udara. Saya dilantik sebagai IKRA dan saya pun meninggalkan Politeknik dengan status tetap sebagai ketua IKRA. Jadi kalau disebut saya sebagai pendiri HMRA, mungkin masih diluruskan dulu sejarahnya. HMRA itu sendiri muncul sekitar tahun 96 ya. 96. Jadi saat itu ada aturan muncul di Politeknik bahwa semua
organisasi mahasiswa itu tidak boleh menggunakan kata ikatan. Sedangkan kan yang dimiliki oleh kita di Refrigerasi dan Tata Udara itu namanya IKRA, Ikatan Keluarga ya, Ikatan Keluarga Teknik Refrigerasi dan Tata Udara. Dan itu sudah tidak bisa dipakai sebagai titel atau nama dari sebuah himpunan. Jadi saat itu mesti semua organisasi kemahasiswaan dimulai dengan huruf H, yaitu himpunan mahasiswa seperti itu aturannya. Nah, itu kan nggak enak ya buat kita karena kita ngerasa bahwa kita saat itu dilantik sebagai anggota IKRA gitu. Dan IKRA menurut kita itu udah semacam nama yang sakral lah, artinya kita nggak enak gitu gara-gara aturan kenapa kita mesti berubah. Tapi ya ancamannya seperti itu, kalau kita kekeh saat itu menggunakan nama IKRA ya kita tidak bisa mendapatkan hak sebagai organisasi, sampai kita diancam nanti SC-nya pun diambil. Akhirnya saat itu kita adakan temu alumni, dan pada temu alumni itu jadi artinya keputusannya bukan keputusan dari saya atau keputusan dari angkatan, tapi oleh seluruh anggota IKRA saat itu yang hadir. Akhirnya kita putuskan kita buat yang namanya HMRA atau Himpunan Mahasiswa Refrigerasi dan Tata Udara, tapi itu hanya berupa fake aja, hanya mas aja, hanya topeng aja gitu ya, supaya minimal kita diakui legitimasinya oleh si Politeknik atau oleh PD3 saat itu. Jadi perumpamaannya kayak gini, secara internal kita tetap menggunakan istilah IKRA, yang saya yakin hari ini pun masih tertempel lambangnya di jaket-jaket kalian. Tapi secara keluar, hubungan dengan kampus, kita menggunakan nama HMRA. Artinya cuman kayak fake kayak gitulah ya. Nah, itu terus berlangsung sampai saya meninggalkan Politeknik. Artinya sampai tahun 2000, saya jamin bahwa kita masih menyuarakan di tiap LDK itu adalah IKRA. Dan statement kita adalah bahwa kita anggota IKRA bukan anggota HMRA. Nah, baru sekitar tahun 2002 atau 2003, saya lupa ya pastinya, karena saya nggak ikut juga di masa itu. Baru entah dengan alasan apa HMRA itu seolah-olah dilegitimasi gitu, bahwa ini benar-benar adalah organisasi buat mahasiswa refrigerasi dan tata udara di kampus. Artinya tidak lagi berupa nama HMRA IKRA, tapi diganti oleh HMRA. Nah, itu sekitar tahun 2002-2003. Jadi kalau kalian pengen tahu alasan terbesarnya apa ya, kalian mesti ngobrol langsung dengan mereka ya, dengan angkatan yang ada di situ. Nah, saya tidak berbicara salah dan benar di sini, tapi kita berbicara tentang sejarah kan. Nah, seperti itu sebetulnya reelsnya. Jadi barulah sekitar tahun segituan itu dibuat bahwa HMRA adalah legitimasi dari kegiatan mahasiswa teknik refrigerasi dan tata udara. Dipastikan gitu. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa akhirnya IKRA muncul. Karena kan secara strukturnya dulu ketika kita bicara IKRA, maka IKRA itu terdiri daripada tiga anggota kan. Pertama mahasiswa sebagai anggota aktif, kemudian alumni dan dosen sebagai anggota pasif. Artinya keberadaan alumni itu ada di dalam IKRA saat itu. Dan ketika HMRA akhirnya dijadikan sebagai organisasi mahasiswa, akhirnya si alumni pun muncul kebingungan, kita berkegiatan dengan siapa, karena mahasiswa yang kita harapkan jadi mulai muncul kegiatan buat kita, akhirnya kan konsennya di HMRA bukan di IKRA kan. Nah, akhirnya tahun 2007 kita sepakat untuk membuat yang namanya IKRA sebagai tempat wadah alumni dari teknik refrigerasi berkumpul. Nah, gitu sebetulnya sejarahnya. Jadi saya mungkin bukan pendiri HMRA, tapi saya bagian atau ada di irisan itu, ya saya akui memang ada gitu. Jelas mungkin ya, Ivana atau Elwan ada yang mesti ditanyakan lagi nggak?
Baik Kang, mungkin ada pertanyaan mengenai si HMRA-nya itu sendiri. Berarti marwahnya itu tetap masih ada di ikranya sendiri ya Kang? Jadi HMRA hanya sebagai legitimasinya saja? Awalnya seperti itu, awalnya ya. Tapi kan Ya. ketika saya makanya nggak saya tidak terlalu dapat alasan yang jelas gitu. Kenapa akhirnya dilegitimasikan bahwa mahasiswa itu di HMRA, difikskan gitu. Artinya baik itu di internal dan eksternal ya bicaranya HMRA, bukan lagi bicara Ikra. Alasan itu tanyain ke angkatan itu aja, biar lebih ini ya, biar lebih jelas gitu. Ini cukup menarik ya Kang. Saya sebenarnya untuk sejarah dari HMRA sendiri sudah cukup jelas mungkin ya Kang yang Akang jelasin. Tapi ada hal yang menarik yang mungkin saya pengen ngulik gitu ya Kang, karena saya juga nggak tahu gitu. Untuk Ikra sendiri terbentuknya dari mana ya Kang? Karena setahu saya, maaf ya Kang, boleh dikoreksi nanti kalau apabila saya salah. Untuk Ikra sendiri, karena pertamanya jurusan teknik refrigerasi itu masih prodi ya Kang ya? Atau gimana Kang? Boleh Kang? Kenapa terbentuknya Ikra gitu Kang? Nah, kalau pengen dapat penjelasan lebih jelas masalah pendirian Ikra, itu ada baiknya Ivana sama Elwan ngundang nanti angkatan 89 gitu. 8990 lah. Karena setahu saya pendirinya dulu Kang Jo atau sebut Kang Wahyu ya, tapi kita sebut Kang Jo saat itu. Sayang beliau sudah kurang aktif. Tapi yang masih aktif sampai hari ini di organisasi adalah ada Kang Fajri, ada Kang Diki Budiman gitu. Mereka angkatan 90. Mereka bakal jauh lebih terang gitu menjelaskan tentang sejarah Ikra. Kenapa Ikra dan kenapa berdiri itu alasannya. Dan saat itu memang kita jadi program studi ya. Artinya saat itu sudah ada himpunan mahasiswa mesin saat itu. Tapi dan awalnya katanya kita dulu masuk ke itu himpunan mahasiswa mesin itu. Artinya mesti punya keberanian ya untuk berani ngebuat himpunan di bawah sebuah himpunan lagi gitu kan yang jauh lebih besar. Mending gitu sih Ivana, Elwan, mending nanti next kalau memang pengen sejarah lebih clear masalah Ikra ya panggil aja, diundang aja Kang Fajri sama Kang Diki Budiman. Baik, Kang. Bisa berdua mereka langsung karena katanya sih sejarahnya itu cerita mellow-nya katanya. Kayaknya nggak ada meja gitu. Jadi pas ada ART-nya itu di tanda tangan dia di atas punggungnya Kang Diki Budiman. Si Ikra itu. Wow. Ini cerita baru Kang, saya baru dengar nih Kang. Gitu. Ya kadang kan kita kedenger ini kan pas lagi masa Mabim saat itu ya. LDK dulu namanya Mabim buat kita dilantik jadi ketua Ikra namanya Mabim dulu. Nah, malam-malam kita dengar cerita mereka tentang pendirian Ikra yang merinding juga saat itu. Jadi dulu itu kalau sekarang kan namanya bukan Mabim ya, sekarang ganti nama ya jadi apa? Saya lupa nama hari ini apa, cuman dulu namanya LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan. Itu seperti yang perhimpunan itu ya Kang? Jadi di himpunan ada malam kayak mapan Mabim gitu ya Kang? Cuman kalau zaman saya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Lama juga ya Kang? Lama banget, keras, kenyang lah. Lumayan kenyang ditampar, lumayan kenyang di semua lah. Boleh nih Kang ceritain Kang kayak gimana untuk mapan dan Mabim, mungkin berbeda dengan yang sekarang atau mungkin sama saja atau mungkin gimana nih Kang? Boleh nih Kang cerita, tapi buat apa ya? Karena saya pikir sih tidak lagi relevan ketika masih diterapkan zaman sekarang ya, karena ya perlakuannya masih berbeda lah antara zaman saya dengan zaman kalian. Saya pikir sih seperti itu, tapi kalau ada rekan-rekan yang lain yang beranggapan bahwa itu mesti tetap diterapkan ya saya tidak berdebat di situ karena bukan ahli pendidikan juga. Cuma kalau buat saya sih apa yang saya alami saat itu ya tidak mesti teralami juga di zaman kalian ini. Kalau saya sih berpandangannya seperti itu. Jadi memang mesti mencari metode lain yang jauh lebih
kena kesasarannya untuk cara untuk LDK zaman kalian lah, zaman kekinian. Kalian kan generasi zilenial ya, benar nggak sih? Betul. Gen Z kan, Iya, yang nggak betul. bisa lah disamakan dengan kami Gen X atau milenial pas awal-awal masa kita. Jadi kalau zaman dulu memang pembulian lumayan kental juga ya, dan seolah-olah kita ditempa untuk bisa mengeluarkan sense of belonging, rasa kepemilikan terhadap sebuah organisasi itu dengan cara seperti itu, seolah-olah seperti itu zaman dulu. Jadi dengan kita menerima hal-hal yang sifatnya bully gitu kan. Kalau istilah hari ini ya, kalau saat itu kita nggak ngerasa dibully sih sebetulnya. Gitu. Kita Iya, ada kontak fisik juga, dari mulai push up sampai lutut masuk ke perut gitu. Terus tamparan itu jadi sarapan kita gitu kan. Jadi tiap kita salah pasti ada aja kita ditampar gitu. Jadi secara fisik kita benar-benar digenjot, secara mental pun kita sama-sama digenjot. Saat itu mungkin itu cara yang tepat ya buat membangkitkan rasa loyalitas. Tapi mesti dihitung ulang nih buat hari ini, apakah cara itu masih relevan nggak gitu kan? Itu sih Ivana. Jadi saya salah satu orang yang lebih cenderung mendorong IKRA dan HMRA untuk mencari ini baru ya, metode baru agar goalnya tetap mesti kena, tapi mungkin caranya yang sedikit dimodifikasi. Oke, Kang. Berarti prefer Akang tidak menggunakan kekerasan dalam pembimbingan nanti ya, Kang? Untuk yang di himpunan ya. Terakhir saya keras itu tahun 2012 ya. Terakhir saya keras mungkin ya ke alumni 2012, mungkin tahu mungkin. Tapi setelah itu saya mikir ya mungkin mesti saya kalau dengan cara begini ya kalian kan hampir seumur dengan anak saya ya usianya. Iya, Kang. Anak saya usianya 19 tahun coba. Iya benar, Kang. Gak jauh beda ya, Kang ya? Gak jauh beda makanya. Kurang lebih seumuran. Jadi saya mikir nggak ya mesti dicari caranya lah, mesti dicari hal yang baru. Kalian nggak sama dengan kita. Maksudnya nggak sama tuh ya cara kalian memandang sesuatu kan sangat berbeda dengan kita. Zaman kita masih seneng nggak kenal lah ke masalah anchor gini gitu kan. Kalian kan sudah sejauh ini gitu. Kalian lebih gampang mencari informasi dibanding kita. Kita masih dulu pertama kuliah masih kenalnya Windows 98, kalian hari ini sudah Windows 2010 yang dipakai. Udah sangat jauh berbeda lah, makanya caranya pun yang mesti berbeda juga. Tapi tetap mungkin goalnya ini yang mesti disama. Jadi goalnya tetap mesti sama, tapi caranya yang mesti dimodifikasi. Gitu sih. Betul, Kang. Kecuali kalau kaliannya yang pengen, Kang saya mau pengen seperti zaman dulu gitu kan. Ya hayu gitu, tapi kita buat surat pernyataan dulu nih, perjanjian. Kalau misalnya nanti di lapangan ada apa-apa itu tanggung jawabnya kalian gitu, bukan tanggung jawab kita gitu. Kalau kalian mau seperti cara kita gitu. Apalagi kalau 2 malam kan asik ya. Kenyang. Betul, Kang. Jadi saya dulunya pelaku gitu, dan hari ini seolah-olah saya insaf, hijrah saya. Hijrah. Di tahun 2010 masih begitu kenal lah tangan saya gitu, karena saya selalu ditempatkan di posisi pemberangkatan pasca raka malam. Biasanya buat memotivasi mereka saya sedikit ada tanda sayang dari saya gitu. Tapi itu tanda sayang. Ya. Akhirnya banyak yang ngaku gitu kan. Saya punya anak buah angkatan 2010, saya punya anak buah di sini angkatan 2011, 2012. Mereka selalu bilang seperti itu. Karena di kantor mereka nyebut saya bapak manggil. Mereka bilang, "Bapak, saya tuh korban bapak loh, dulu bapak yang nampar saya." Saya nggak ingat gitu karena malam saat itu, dan nggak mungkin juga saya ngingat semua nama yang ada di situ kan. Cuman hampir semua bilangnya seperti itu gitu. Nggak tahu itu benar, nggak tahu enggak ya. Perasaan saya nggak mesti saya nampar tiap orang gitu. Tapi mereka bilang bahwa ya seperti itu.
akhirnya. Berarti Akang termasuk jajaran terdepan ya Kang kalau untuk Mabim gitu ya Kang? Nggak pernah minta tapi diminta. Oh, diundang. Special Diminta, guest berarti ya Kang? Diminta untuk di posisi itu. Caraka malam itu kalau saya ada di acara Mabim, pasti saya yang diminta untuk megang caraka malam. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi menurut mereka kalau saya nggak megang ada yang kurang, nggak tahu saya kurangnya di mana gitu. Cuma kan memang caraka malam tuh bukan cuman kita bicara memberangkatkan orang kan, kita mesti ngatur semua. Kita bis itu betul-betul yang ngeliding semuanya tuh orang yang ada di itu pemberangkatan, pos pemberangkatan. Karena challenge-nya itu adalah kita mesti selesai acara sebelum adzan subuh, kalau dulu seperti itu. Jadi sebelum adzan subuh kalau bisa acara-acara kaman tuh mesti selesai. Karena kita nggak mau ibadah jadi terganggu gara-gara acara ya. Kalaupun iya pada akhirnya tidak bisa diusahakan ya berarti kita mesti memikirkan bagaimana nih yang umat muslim bisa sholat, bisa menunaikan ibadah ketika acara malam itu ada. Saat zaman saya kan ngaturnya gampang karena kan yang ikutnya pun nggak sebanyak angkatan kalian kan. Angkatan kalian kan at least hari ini hampir 4 kelas ya. D1, D2, D3, D4 artinya jumlah pesertanya jauh lebih banyak. Jadi ngaturnya lebih mudah zaman dulu daripada zaman sekarang buat menyesuaikan. Itu sih sekilasnya mah. Masalah LDK mah. Kalau memang kalian pengen nyobain ya hayulah. Tapi ya gitu. Tanda tangan dulu kontrak gitu bahwa semua adalah tanggung jawabnya kalian gitu. Kan hari ini gitu ya, keras dikit nanti dilapor ke dianggap kita lakukan kekerasan gitu kan. Kalau ada apa-apa yang kena panitia gitu kan kasihan ya. Kalau saya lihat. Gitu. Padahal tanda sayang ya Kang? Padahal tanda sayang gitu. Nanti saya dilaporkan melakukan kekerasan gitu. Kan gak asik ya, Giri Fajar, Direktur Area Jaya ditangkap gara-gara nampar L1. Wah udah. Gimana coba Wan? Berarti sangat penting Pak, Kang. Nah itu makanya kan banyak ya alumni muda ke saya datang kayak Andika, kayak Noval gitu kan ngobrol masalah itu ya. Saya bilang ya disesuaikan saja gitu. Kalaupun yang pasti goalnya tetap mesti sama gitu kan. Kita bagaimana caranya menumbuhkan loyalitas, walaupun menumbuhkan loyalitas itu panjang ya ceritanya karena nggak bisa dengan satu malam loyalitas lalu muncul. Jadi numbuhin loyalitas tetap jadi goalnya, tapi ya dengan metode yang dimodifikasi disesuaikan dengan zamannya. Itu sih statement saya. Oke. Udah cukup ya ini Mapan dan Mabim cerita-cerita dan pengalamannya. Iya ini lumayan 20 menit kita ngobrolin itu. berkesan tapi Kang buat saya. Nanti mungkin siapa tahu orang awam kayak saya gitu Kang atau adik-adik tingkat jadi tahu ceritanya dulu tuh seperti apa gitu. Jadi nggak mudah loyo atau kayak gimana gitu Kang. Karena yang dulu lebih tough kan Kang daripada yang sekarang gitu. Mentalitasnya gitu. Yang lebih membedakan lagi adalah dulu kita sebelum LDK itu kita ikut dulu acara di Klatsar 2 minggu dulu di kita dulu di apa kalau zaman saya tuh di Pangalengan. Jadi kalau dulu tuh di kita nggak ada pelajaran kewiraan, tapi pelajaran kewiraannya diganti oleh di Klatsar. Jadi kita mesti ikut kegiatan ABRI 2 minggu di Pangalengan. Nah itu full, 2 minggu kan? 2 minggu dulu saat itu. Jadi kayak push up, kayak sit up, kayak ditampar itu sebetulnya kita sudah kenyang duluan oleh ABRI. Gitu. Kita ngalamin jam 2 subuh mesti berenang di kolam gitu kan. Bayang di Pangalengan saat itu ya, bukan Pangalengan saat ini karena kan tiap tahun temperatur naik terus ya. Zaman dulu kan kalau saya ke kampus jam 7 itu kabut itu di Ciamplas masih banyak itu, masih gelap tuh Ciamplas. Jam 6 itu. Hari ini kan sudah mulai hilang.
Nah, kebayang nggak saat itu di Pangalengan itu begitu dingin. Jadi pas kita pulang ke Bandung muka kita rusak semua karena kan ada perbedaan temperatur ya, jadi kering sih muka tuh. Jadi ciri-ciri dulu kita pulang di Klatsar tuh selain kepala botak, karena mesti dicukur botak, muka kita pada hitam-hitam semua, ngelupas kulitnya. Itu mayoritas itu. Kita nggak kena sunscreen. Kalau saat ini kalian mungkin pakai sunscreen aja selesai semua gitu kan. Gitu. Betul kan. Kita dulu nggak kena sunscreen gitu. Jadi hidung-hidung kita tuh pada hitam-hitam semua. Hidung-hidung kita tuh karena kulitnya ngelupas muka itu. Gara-gara perbedaan temperatur ya saat itu. Nah, jadi ketika kita ikuti Klatsar, maka secara fisik dan mental kita sudah lebih kuat. Karena ya saya pikir kalau ABRI aja dulu gitu kita sanggup, gitu, apalagi dengan apalagi dibabat dengan oleh mahasiswa, oleh kakak kelas gitu kan. Kita mikirnya seperti itu. Walaupun ternyata lebih enak di Klatsar daripada di mana? Di LDK, karena di Klatsar itu tidak ada pemulihan, kita kelas secara fisik ya. Beda dengan ketika di LDK kan kita ada sedikit mesti A, mesti B gitu, hal-hal yang tidak lazim gitu kan, kayak mesti nyium ketek teman kita gitu kan, kayak mesti makan jengkol, makan telur yang ada lemnya gitu ya, kayak gitu kan nggak ngalamin gitu. Atau kayak pengalaman saya dimasukin ke drum, drumnya dipukul. Bayang nggak kalian telinga tuh nging gimana masukin drumnya dipukul gitu kan, itu kan pengalaman pribadi yang hari ini enak diceritakan, dulu pahit dialamin ya. Betul. Ivana kan saya ceritanya sambil ketawa, Ivana dengerin sambil ketawa, pas saat itu dirasain kan males kita mesti 2 kali. Iya. Nyobain lagi. Tapi jadi berkesan Kang bisa cerita ke angkatan-angkatan bawah Kang. Iya, sisi kesannya mungkin jadi menarik, jadi cerita asik lah ya, diceritakan di kemudian hari gitu. Ya, makanya saya sih kalau kalian yang pengen seperti itu lagi buat adik-adik kalian ya, kita siap jadi IO-nya. Kita siap jadi IO-nya. Kita siap berbagi pengalaman lah, kita siap transfer knowledge masalah. Oke, berarti itu merupakan program dari Politeknik ITB-nya ya, Kang? Betul, Langsung. betul. Itu program dari Politeknik ITB. Jadi kita kerjasama dengan pihak Angkatan Darat ya. Bahwa tiap tahun ada acara itu. Saya lupa sampai tahun berapa ya. Tapi kalau nggak salah sampai tahun 98 tuh masih ada di Klatsar tuh. Tahun 98. Sampai sekarang ada Kang? Oh, sekarang ada juga? Tapi berapa hari ya kemarin ya Elwan? Sekitar Sekarang namanya berganti. jadi bela Iya Kang, namanya berganti. Oh, sekarang ada ya? Tapi ngalamin Saya di botaknya ngalamin juga? Kang. Di botaknya Iya juga, Elwan ngalamin. pendek sih rambutnya tuh, namanya bela negara, Pusdikub kalau kemarin kan. Cuman ya setelah pandemi udah nggak ada, belum udah full offline lagi, bisa terlaksana lagi Kang. Berarti di daerah itu ya, Cimbuleit itu ya? Di situ ya? Bukan tempatnya? Cimahi Kang. Oh, Kalau Cimahi. tidak salah. Oke. Oke. Tadi mengenai himpunan udah nih Kang. Tapi pengen sedikit tahu gitu Kang. Dulu waktu kuliah gitu ya Kang, ada cerita-cerita unik nggak Kang waktu ngalamin? Mungkin Akang juga yang sampai dosennya sampai sekarang Pak Arda mungkin ya Kang ya, masih ada ya? Masih ada cerita unik ya Kang? Waktu kuliah atau gimana Kang? Cerita unik ya. Bukan cerita unik, mungkin anak 95 ada beberapa hal yang tidak dialami oleh angkatan sebelumnya. Pertama, pas awal 95 itu ada yang namanya kelas sore. Jadi saat itu kan kalau hari ini nggak ada ya ABC ya, kalau nggak salah ya. Kalau dulu itu kelas A, kelas B, kemudian ada kelas sore namanya. Jadi awal kelas angkatan 5 itu adalah angkatan pertama yang menerima kelas sore. Itu mirip kelas swastanya Politeknik.
Jadi yang membedakan itu adalah jam masuk kuliahnya, juga iurannya. Kalau zaman saya itu bayaran tuh dulu kalau nggak salah pas pertama masuk tuh 350.000 per semester. Saya nggak tahu angkatan Ivana berapa nih sekarang. Per semester tergantung tingkat berapa, Kang. Paling dari 1 sampai 8. Paling rendah itu untuk yang KIP, Kang. KIP enggak, referee aja. Iya, Kang. Itu ada beberapa golongan kalau misalnya diurut gitu, Kang. Jadi ada golongan 1 sampai golongan 8. Kalau golongan 1 sampai 2 kalau tidak salah itu ada bantuan dari pemerintah, Kang. Jadi bayarnya antara 500 sampai 1 juta. Kemudian golongan ketiga 4,5 sampai golongan ke-8 itu kalau tidak salah 10 juta. Jadi nggak asik ya kalau nanya Ivana di golongan berapa ya, karena itu jadi ini tergantung gaji orang tua, Kang. Oke. Jadi nanti ada mesti masukin berapa gaji orang tua, nanti Politeknik yang nentukan ini golongan apa gitu ya, kayak gitu ya. Betul, Kang. Betul. Ya kalau zaman saya dulu 350.000 itu semua. Terus kemudian saya lupa semester berapa naik jadi 400.000 sampai saya keluar 400.000-an lah. Nah kelas sore itu zaman saya itu sudah 1.250.000. Saya masih ingat itu. Jadi yang membedakan itu akhirnya seolah-olah bukan hanya kita berbeda kelas saja, tapi ada juga istilah kalau kelas sore minimal kuliahnya bawa motor. Kalau di angkatan pagi ya yang punya motor paling cuma 1, semuanya kita pakai angkot. Dan angkotnya angkot masih Colt zaman dulu ya, ST 120 zaman dulu yang bensinnya sudah nggak pakai tank gitu kan, bener-bener pakai galon gitu kayak gitu. Bener-bener jadul banget lah si angkotnya. Betul, Kang. Yang hal yang dulu saya ada, terus mungkin di zaman kalian tidak ada gitu. Ya salah satunya perang oli. Jadi itu kayak budaya kultur dari yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi teknik mesin itu mandi oli itu sudah hal yang wajar. Tapi kalau kita perang oli itu rasanya cuma ada di teknik refrigerasi dan tata udara saat itu. Benar-benar budaya kita. Jadi perang oli sendiri itu sebagai ajang balas dendamnya kita ke kakak kelas kita yang wisuda. Jadi pas zaman kita yang biasanya LDK-nya itu paling keras, paling kencang ya. Itu adalah senior-senior yang dia tingkat 3 yang mau wisuda. Itu biasanya mereka yang paling galak lah ya kalau LDK tuh, paling kejam, mereka paling berani gitu untuk mukul kita, untuk nempeleng kita gitu. Nah, cuman nantinya bakal ada ajang kita balas dendam ke mereka, yaitu pada saat mereka di wisuda. Jadi biasanya ketika di wisuda, kalau zaman dulu wisudanya tuh kita masih di Sabuga ya. Kita di Sabuga karena masih Politeknik ITB, jadi kita biasanya ngejemput mereka dari Sabuga, kita arak sampai ke Politeknik, sampai ke kampus kita. Nah, baru setelah itu biasanya kita ngumpul nih di bengkel. Ada acara tumpeng makan-makan, di situ ada perpisahan dosen, kemudian si senior kita dengan kita. Nah beres makan-makan itu dosen sudah tahu, biasanya cepat-cepat mereka ninggalin bengkel dan kita tutup semua pintu. Udah gitu ada perang oli di situ. Jadi kita lemparin si senior kita pakai oli yang sudah kita prepare sebelumnya. Dan olinya oli bekas. Di saat itu kita peduli mereka pakai baju. Tahu kan kalau kita wisudaan kan pakai bajunya kan baju jas gitu kan, baju. Kita udah nggak peduli mereka pakai baju apa gitu. Tapi mungkin bedanya dulu cewek angkatan 94 yang saya serang. Angkatan 93 cuma 1 orang. Jadi kebanyakan cowok memang. Kalau sekarang kan di Repri ceweknya lumayan banyak ya. Kalau dulu kebanyakan cowok. Jadi di situ kita perang oli habis sampai stok oli yang kita punya habis. Jadi kalian bisa bayangkan gitu, bengkel yang hari ini kalian pakai buat ngelas, buat ngikir, yang biasanya bersih gitu ya,
pada satu hari dia tenggelam sama oli. Nah, Itu dimarahin nggak, Kang? enggak. Kalau kotor gitu. Itu sampai ada kasus pintu jebol itu gara-gara apa? Keterobos sama anak-anak ini. Pintu tuh sampai jebol. Pintu tuh. Tapi ya setelah itu baru kita kerja bakti buat bersihin. Habis itu kebersamaannya karena memang si senior pun ikut di situ bersih-bersih juga. Jadi di situ kita senyum bareng, kita ketawa-ketawa lagi. Kita lupakan kekejaman mereka ketika mereka LDK kita di saat LDK itu. Di situ cair banget lah suasananya. Kerasa banget bahwa kita memang keluarga saat itu. Pas saat ngebersihin barang si oli di bengkel. Jadi besoknya lagi itu sudah bersih si bengkel itu. Walaupun pas saat itu oli semua ya di situ. Ya kebayang aja oli hitam, oli bekas ya, bukan oli baru ya. Itu dipakai perang. Jadi kita bungkusin plastik, kita lemparin ke mereka. Dan biasanya kita tuh sudah ada di posisi-posisi yang enak buat ngegempur mereka gitu. Gitu. Waduh. Lumayan ya, Kang, ceritanya keren sih. Kalau sekarang kayaknya kita bakal dimarahin ya, Kang, sama Polban kalau kita ada ngadain itu. Ya saat itu memang kan kita memang, tapi rasanya kalau itu dimunculkan lagi misalnya ya saya nggak tahu ya dosennya boleh atau nggak, tapi kan dosennya sama. Dosen saya dulu ya dosen Ivana dan Elwan ya sama. Dulu masih ada Pak Arda yang dia masih punya rekam jejaknya lah ya tentang acara itu pasti gitu. Masih ada Pak Apip, masih ada Pak Widi, mereka tahu kok, mereka menyaksikan itu semua dan mereka ikut tersenyum juga saat itu. Jadi kalau hari ini mau di masa-masa itu diulangi lagi ya itu mah terserah. Kita juga ada acara-acara yang ngegabungin semua ya, kayak dulu ada acara yang jadi acara olahraga lah. Acara olahraga yang dosen boleh ikutan, namanya Pekan Olahraga Ikra saat itu namanya Pekan Olahraga Ikra. Jadi di Pekan Olahraga ini selain antar kelas, dosen dan alumni pun ikutan. Jadi dulu itu Pak Ade itu kiper tangguhnya dosen. Waduh. Nah, gitu. Ada Pak Tandi itu striker dulu. Waduh. Striker dulu. Pak Arda cuman jadi penonton setia di pinggir jalan, di pinggir lapangan. Gitu. Biasanya cuma terus dengan gayanya mas gitu kan. Ujung-ujungnya. Itu dulu ada Pekan Olahraga Ikra itu dan dosen selalu proaktif di situ. Main bola mereka ikutan, kemudian pingpong mereka ikutan. Dulu sampai ada perlombaan gaple, perlombaan truf dulu gitu. Jadi saat itu main kartu itu satu hal yang dibolehkan di referee itu. Sampai akhirnya kita begitu expert. 8 SKS dulu main kartu itu di kita. Apa itu, Kang? SKS? Main kartu ya main gaple sama main truf. Baru kesini-sininya mungkin itu dilarang karena dianggap tidak ada manfaatnya ya mungkin ya nggak ada manfaatnya ya. Tapi ya dulu itu sempat jadi salah satu cabang olahraga yang ada di Pekara ini, Pekan Olahraga Ikra. Ada voli, ada basket, ya biasa lah. Dan memang dari zaman itu referee itu selalu tidak terlalu belum pernah jadi juara lah, bukan peserta yang diperhitungkan gitu. Tim underdog ya, tim di bawah anjing gitu saat itu. Sampai ini keuntungan ketika akhirnya anak-anak sore itu bergabung dengan kita. Jadi ketika refrigerasi sore itu bergabung dengan kita, ternyata mereka jago-jago main bolanya. Jago-jago. Oh, iya. Dan ketika mereka sudah ada di kita jadi tim kita bisa jadi juara 2 dulu. Itu sejarah pertama kali refrigerasi berprestasi di cabang olahraga.
pas saat anak sore gabung. Tambahan. Betul. Makanya kan menarik jadinya setelah itu. Jadi kita statementnya adalah make your own mark gitu kan. Silakan tiap orang di Ikra dia mewarnai Ikra sesuai dengan apa yang mereka mau. Yang penting kan terlihat warnanya gitu. Artinya ketika warna itu ada, berarti jalan sebuah organisasi. Erwan mungkin senang di olahraga, ya warnailah Ikra dengan olahraganya buat prestasi. Saya mungkin senang di kegiatan apa, kan passion orang beda-beda ya, kita nggak bisa paksa ya. Ivana senang jadi host, mungkin saat itu bisa buat radio Ikra gitu mungkin. Jadi mewarnai organisasi itu bukan hanya dalam tanda kutip mesti hal yang sama kita lakukan bareng-bareng, enggak ya. Semua dengan potensi yang dimiliki silakan warnai itu. Saya lebih memilih seperti itu dulu. Jadi kalau saya meeting itu saat itu di kantin, saya nggak pernah meeting di tempat yang serius. Jadi kalau meeting di kantin ya yang saya tanyakan, yang saya ajak ke tiap divisi itu adalah apa kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi masing-masing divisi silahkan gitu untuk mewarnainya. Makanya statement saya dulu itu adalah make your own buat warna tersendiri lah. Silakan tiap orang berkreasi tentang Ikra. Itu sih Van, Elwan. Oke. Wow, banyak cerita ya Kang. Tapi ini Kang berhubungan dengan tadi yang make your own color. Berarti berhubungan dengan organisasi. Ya. Mark. Iya gimana Kang? Make your own mark. Oh, make your own mark. Oke. Ya. Berarti ya untuk organisasi sendiri pasti banyak banget yang akan ngerasakan mulai dari kayak misalnya pengalamannya, terus experience yang wah ini ternyata bagus nih, wah sampai sekarang gitu manfaatnya dirasa gitu Kang dari himpunan itu tuh apa Kang? Ya. Yang ke bawah sampai sekarang. Banget. Jadi gini deh, tapi saya ini tidak hanya mungkin akan, malah kalau saya tanya sekarang ke Ivana sama ke siapa, kalau kalian baca 21st Century Skill, maka boleh dicek kegiatan yang sifatnya kognitif itu berapa persen sih. Jadi skill yang mesti kalian miliki nih buat anak-anak kalian gitu ya, seumur kalian itu skill apa sih yang paling dibutuhkan? Mana di situ yang statement di situ mesti gede nilai kognitifnya. Kognitif itu berarti kan pembelajaran di kelas ya, benar kan? Betul Kang, betul. Betul Kang. Lebih cenderung kan kalian bicaranya kolaborasi, lebih cenderung ke arah kemampuan kalian berkomunikasi, lebih cenderung berbicara tentang literasi. Literasi itu kan bukan kemampuan, bukan baca tulis lagi kayak istilah zaman dulu kan. Literasi itu berarti kemampuan kalian dalam hal mengetahui satu hal begitu dalam, artinya profesionalisme gitu. Jadi dan itu kan nggak bisa kalian dapatkan cuman kalian duduk di kelas dan mendengarkan dosen berbicara gitu. Artinya itu kalian dapatkan di tempat lain, di luar kelas, yang salah satu jendelanya yaitu adalah organisasi. Di situ kalian kan bisa mulai di organisasi, kalian produktif di situ ya. Artinya kalian buat acara, buat kegiatan, buat hal-hal yang kalian tidak kalian dapatkan di kelas gitu. Ada di situ argumentasi, ada di situ debat mengenai kita acara. Itu kan otomatis melatih kalian berkomunikasi dan lain-lain. Jadi saya rasa hari ini selain dalam tanda kutip ya nilai-nilai kognitif yang saya miliki, yang paling saya pakai hari ini adalah kemampuan saya di situ. Saya mendapatkan banyak hal yang saya tidak dapatkan itu di kelas ketika saya aktif di organisasi. Seperti itu. Jadi saya hari ini yang membuat saya mungkin bisa buat perusahaan ya karena bukan hanya karena saya lulusan politeknik, tapi karena saat itu saya begitu merasa bahwa membangun Ikra itu adalah sebuah keharusan gitu. Dan artinya saya dapat feedback dari itu kan. Saya ngebangun Ikra
ngebangun Ikra, dan Ikra memberi saya pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan di kelas. Pengalaman inilah yang nanti jadi semacam semacam source buat saya untuk bisa buat bisnis. Betul kan. Jadi kalau sampai hari ini statement saya ya, kalian masih berpikir aktif di himpunan itu tidak ada artinya, kalian benar-benar buang waktu. Kalian tidak pernah sadar bahwa sebetulnya aktif di himpunan itu 70% yang akan membuat kalian sukses di kemudian hari. Oke, berarti itu merupakan sebuah statement yang sangat kuat yang tadi telah disampaikan oleh Kang Giri tuh, bahwa aktif di himpunan adalah salah satu menjadi penjamin atau pembantu kesuksesan di masa depan, seperti yang telah tadi disinggung mengenai manfaat, soft skill dan lain sebagainya. Karena dari 21st century skill tadi yang telah Kang Giri sampaikan, ya memang seperti critical thinking, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi, semuanya didapatkan ketika kita berorganisasi di himpunan. Semoga manfaat yang telah dipaparkan oleh Kang Giri dapat juga dirasakan nih oleh kita semua. Nah, Kang, mungkin kita agak bergeser nih topiknya ke sisi Akang yang sudah menjadi seorang wirausaha. Menyinggung pula soal latar belakang Akang sebagai seorang entrepreneur nih, Kang. Bagaimana sih awal mulanya Akang memutuskan untuk mulai membuka perusahaan sendiri, Kang? Oke, jadi dari awal saya masuk ke dunia, saya gini, latar belakang saya adalah saya lulusan pesantren ya. Ini mesti dipakai garis bawah nih. Saya lulusan asli saya lulusan pesantren, walaupun ini cetakan pesantren yang gagal lah. Jadi kalian bayangkan seorang lulusan santri dari kota Garut saat itu bercita-cita pengen masuk ke dunia teknik, karena saya pengen dari mulai saya awal masuk satu anggaplah jenjang aliyah ya, jenjang SMA. Saya pengen kerja di oil and gas. Saya kebetulan punya paman saat itu kerja di oil and gas dan kaya gitu, duitnya banyak gitu. Jadi saat SMA saya mikir kalau saya pengen sukses dalam tanda kutip kayak paman saya gitu kan, ya saya mesti kerja di oil and gas. Jadi saat itu saya lupakan pelajaran ilmu qawaid, ilmu nahwu shorof, ilmu hadis, ilmu tafsir. Tiap hari saya baca buku fisika, kimia. Pelajaran-pelajaran yang saat pesantren tidak terlalu diutamakan gitu. Sampai saya kelas 3 SMA, saya mulai curi-curi. Saya curi-curi untuk bisa main ke Bandung, curi-curi waktu ya. Daftar ke SSC, saat itu masih ada bimbel ya. Tahu SSC kan? Iya Kang, saya pernah di situ Kang. SSC terjemahannya apa? Sony Sugema College bukan Kang? Bukan. Atau apa Kang? Sony So Cepat. Gitu. Saya dulu sempat bimbel di SSC gitu, sempat bimbel di Aperus, itu ada juga gitu kan. Untuk ya kan pada prinsipnya gini kan, saat itu saya berpikir bahwa ketika saya pengen masuk, saya pengen masuk ITB banget gitu. Dan saya tahu itu susah, dan untuk mengukur kemampuan saya mesti ngetes saya untuk berkompetisi dengan teman-teman saya di luar ya, di SMA. Di situ saya ketemu dengan anak-anak SMA 3, SMA 5, SMA 2 yang mereka saat itu SMA favorit ya di Bandung ya. Betul Kang. Favorit, dan kebayang nggak saya lulusan pesantren dari Garut masih berkompetisi dengan mereka. Tapi ya bismillah lah, yang penting usaha, saya pikir seperti itu dulu. Akhirnya tiap hari saya belajar fisika, kimia, matematika, fikih ya, biologi gitu. Sampai ya akhirnya saya nerima kenyataan saya nggak lulus di situ. Tapi terpikirkan saya untuk jadi wirausahawan masih belum juga. Baru masuk saya zaman kuliah di Politeknik. Nah justru ketika saya kuliah di Politeknik, saya justru ngerasa ada sedikit yang lost, yang hilang ya saat itu. Karena kebetulan dulu ketika saya di pesantren itu cara belajar kita begitu ketat, kita masuk dari kelas jam 5 subuh baru selesai belajar jam 9 malam. Jadi ketika kita ketemu lagi dengan pola sekolah yang sama, dulu kan kita di Politeknik masuk jam 7 balik jam 2 kan. Setiap hari seperti itu, sampai hari Sabtu pun seperti itu. Jadi mulai ada rasa bosan ke saya.
Nah ketika saya ngerasa bosan, akhirnya saya ngerasa bahwa saya mesti cari ini satu hal yang challenge saya lagi, nggak cuma masalah masuk sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Makanya saya mulailah aktif di organisasi saat itu. Seolah-olah organisasi itu menjawab kehampaan yang saya punya ketika pertama kali masuk ke Politeknik. Lalu saya masuk Ikra di situ. Nah, sampai saya di tingkat 3 sekalipun itu cita-cita masih tetap saya pengen kerja di OEN, guys. Saya pengen kerja di OEN, guys. Tapi ternyata mimpi dengan kenyataan selalu tidak terlalu selaras ya. Akhirnya saya mesti menerima kenyataan semester 4 saya mesti pending karena ada masalah di situ, ada kasus. Saya pending 1 tahun saat itu. Akhirnya saya mesti wisuda tuh tahun 99. Tapi ternyata ketika tahun 99 saya mesti mau diwisuda, sehari sebelum diwisuda saya mesti menerima kenyataan pahit lagi. Ternyata saya nggak bisa diwisuda karena ada sesuatu lagi di situ. Baru saya bisa diwisuda tahun 2000, artinya saya benar-benar anak 95 yang lulus tahun 2000. Saya pikir ini the one and only ya, saya nggak tahu. Karena aturannya kan kalau D3 mesti 4 tahun maksimum ya. Betul. Kurang tahu kan. Coba dicari tahu deh, tapi mesti 4 tahun. Saya hari itu 5 tahun total kuliah, lama kuliah di Politeknik. Nah keluar dari situ kan sudah bingung. Saya dengan IPK saya cuma 2,2, kemudian lama kuliah pun lama kuliahnya tidak wajar gitu. Jadi saya pikir nggak ada satupun perusahaan yang bakal mau nerima saya untuk kerja. Karena orang kan seperti itu, orang pasti ngelihatnya sisi kognitif terus. Itu jadi patokan utama bahwa seseorang itu qualified atau tidak gitu. Nah akhirnya ya setengah tahun saya nyari kerjaan, bener saya nggak ada yang manggil saya bahkan untuk wawancara. Jadi saya nggak pernah ngalamin yang namanya wawancara, nggak pernah sekalipun saya dipanggil untuk wawancara gitu, nggak pernah ngerasa itu. Tapi kan kebutuhan terus jalan ya, artinya saya masih ngerokok, saya berpikir ini masa saya mesti terus minta rokok ke orang tua saya gitu kan, atau minta makan ke orang tua saya mesti gimana caranya berpikir buat dapatin uang lah dari situ. Nah mulai di situ saya bilangnya bukan berbisnis ya, tapi mulai di situ saya menjadi seorang gimana caranya mendapatkan uang lah ya. Karena ada beda menurut saya antara berbisnis dan cari uang gitu. Kalau berbisnis Anda build something, bangun sesuatu. Kalau cari uang ya jadi calo pun itu bisa nyari uang kan. Anda ngamen pun itu cari uang. Tapi apakah mereka disebut wira swastawan? Ya enggak. Apakah mereka disebut pebisnis? Ya enggak. Jadi artinya saat itu saya berpikir ya udahlah, saya mesti ngasilin, saya mesti dapatin uang. Saya mesti cari uang. Nah baru saya di situ mulai bisnis kecil-kecilan lah. Sampai pertama bisnisnya nggak ada berhubungan dengan refrigerasi. Saya pernah jadi tukang langseng, saya pernah jadi kuli beras pun saya pernah gitu. Nah baru tahun 2001 saya ketemu sama teman saya angkatan 95 juga anak sore, namanya Rois Cahyo. Saya lupa nama terakhirnya, tapi Rois Cahyo orang Lembang. Kita manggil dia Wowo, nama bagus-bagus jadi Wowo gitu kan. Nah, Wowo ini yang pertama kali bukan ngajakin lah, tapi saya dengan Wowo ini yang pertama kali akhirnya bertekad untuk buka bisnis bareng saat itu. Nah, saat itu kita buka di daerah Sarijadi bertiga gitu, saya, Wowo dan Yana, semua angkatan 95. Beda kelas. Jadi satu kelas sore, yang dua lagi beda kelas juga. Jadi ini satu hal yang menarik karena yang saya tahu sih angkatan kalian katanya beda kelas bisa beda visi, bisa beda mainnya gitu. Kalau kita beda kelas bisa buat bisnis bareng. Itu perlu dipertanyakan tuh Wan Ivana, kenapa nggak bisa seperti kita dulu gitu. Jadi kita beda kelas, kita buat bisnis bareng.
Nah saat itu kita belum terlalu serius, artinya yang pikir kita cuma berpikir gimana caranya kita dapat customer udah selesai. Karena modal kita pas-pasan ya customer kita ya rumahan. Jadi dulu kita ngerasain yang namanya benerin kulkas gitu kan, kulkas kecil ya. Kita pernah ngerasain ngelilit evaporator, karena kan evaporator kulkas itu kan PEP ya. Jadi kalau ada kan dulu kan nggak kayak sekarang bisa frosting gitu kan. Dulu kalau pas zaman dulu tuh blocking ice tuh biasanya di evaporatornya. Jadi kadang si ibu-ibu kita dulu kan sering nyolokin esnya tuh. Terus nggak sengaja kecolok si evaporatornya bocor. Dan kalau zaman dulu ya dililit si evaporator kita puterin di situ, kita robek gitu kan si padnya, terus kita puterin si pipa di situ. Gitu. Terus karena kita nggak punya mesin vakum, zaman dulu masih kita pakai vakum body istilahnya. Di pipa strainernya kita potong, mungkin Pak Tani bisa cerita masalah itu. Dulu karena kita nggak punya mesin vakum, kita butuh cairan buat nyedot uap air namanya Tozen, laku banget zaman saya dulu. Saya ngalamin itu semua. Kemudian setelah di situ kita mulai merangkak, kita buka bengkel AC mobil. Jadi tahun 2001 kita sudah punya bengkel AC mobil di Sarijadi. Zaman dulu ada bengkel namanya Little Trucker, saya ingat. Terus saya datangin ownernya, saya nanya ke dia, ke ownernya saat itu, Pak ini bengkel gede, ada body repair, ada mesin gitu kan. Tapi kok nggak ada bengkel AC-nya? Saya tanya ke dia. Terus si orangnya bilang, si bapaknya Pak Alit, satu namanya saya masih ingat, Pak Alit bilang bahwa saya pengen punya bengkel AC mobil, tapi saya nggak punya teknisi. Kalau kamu bisa ya udah kamu jadi teknisi saya. Saya bilang kalau jadi teknisi saya nggak mau, karena sudah terpikir saya nggak mau bisnis, nggak mau kerja. Saya pengen bisnis gitu saat itu. Yang saya tawarkan ke Pak Alit gimana kalau kita bagi hasil aja? Jadi kita buka di sini, gitu. Nanti dari keuntungan bersih 40% buat Pak Alit selaku pemilik tempat, 60% buat kita selaku pengelola. Akhirnya dia setuju. Nah, akhirnya di situ kita mulai ada diversifikasi lah kalau istilah sekarang ya. Jadi nggak cuman di AC rumah, di pendingin rumahan, tapi kita mulai ngerambah ke AC mobil. Di situ buka AC mobil, lucunya baru 1 minggu kita buka kita kerampokan, kecurian bukan kerampokan ya. Jadi peralatan kita, tools kita tuh hilang, dicongkel dari jendela. Baru seminggu kita buka di situ. Nah, karena pertolongan Pak Alit akhirnya kita bisa belanja lagi, kita diutangin sama dia gitu kan, dan alhamdulillah si bisnis AC mobil itu terus bergerak gitu. Cerita lucunya banyak lah di situ di AC mobil itu, karena ya kalau diceritain terlalu panjang juga, tapi cerita lucunya banyak ketika ngebangun bisnis AC mobil. Nah, cuman satu ya yang mesti diingat oleh kalian yang mungkin nanti punya keinginan untuk jadi wirausahawan juga. Ketika kalian membangun bisnis, maka bekal kalian di kemampuan teknik aja itu tidak akan menjamin kalian sukses di bisnis. Jadi kemampuan teknik kalian tuh bakal jadi satu hal yang bullshit gitu ya. Ketika kalian tidak bonding bisnis kalian dengan manajemen yang baik. Kuncinya adalah manajemen. Kalau kalian pengen berbisnis baik, kalian mesti paham manajemen. Dan satu, kalian mesti punya literasi dari keuangan. Cek juga Elwan bahwa literasi yang dibutuhkannya adalah literasi keuangan, benar nggak? Jadi saat itu saya dapat kerjaan dari teman seangkatan namanya Pepe untuk masang AC kereta api namanya Wisan 128. Nah, karena kita sukses untuk masang di situ, kebetulan itu miliknya ITU, si unitnya itu, Industri Tata Udara. Hari ini kalian tahu mungkin ada salah satu brand lokal Indonesia yang mereknya ITU ya. Nah, dulu pabrikan ITU itu buat AC untuk kereta api. Dan kita yang sebagai pemasangnya. Saya tuh bosnya ITU itu pengen ketemu dengan kita. Karena dianggap kita perusahaan yang bisa masang gitu. Pengen tahu siapa sih kita itu. Nah, namanya itu Pak Bugi saat itu. Dan hari ini Pak Bugi jadi teman saya di bisnis juga. Dia salah satu bosnya pemilik UR, United Refrigeration, yang mungkin kalian kenal Pak Fajri ya, ada di situ.
pendirinya. Iya. Nah, si Pak Bugi inilah yang pertama kali membuka mata saya tentang finance, tentang akunting, tentang bahwa ketika kamu jadi seorang direktur, maka kamu masih ada di belakang meja dan berpikir ini bisnis mau dibawa kemana. Di direktur itu bukan orang yang ikut di lapangan, yang kotor-kotoran, yang apa gitu. Nggak gitu, direktur itu lebih cenderung bicara masalah tujuan perusahaan dibuat. Dan bagaimana si mimpi yang sudah kita bangun itu dream come true lah ya, mimpinya jadi benar-benar kenyataan. Itu fungsi seorang direktur. Dulu akhirnya karena saya ketemu beliau, saya pernah diajar juga oleh dia akunting tapi nggak ngerti-ngerti. Akhirnya saya berpikir, sudahlah kalau kayak gini saya mending kuliah lagi aja. Akhirnya 2003 saya memutuskan kuliah lagi di akunting. Karena saya ngerasa bahwa udah mulai mikir gitu bahwa tanpa akunting saya nggak mungkin majuin bisnis gitu. Saya cuman cari uang aja udah. Nah, baru saya 2002 kalau nggak salah saya mulai kuliah tuh. 2002 saya kuliah akunting, manajemen gitu kuliahnya, tapi di situ kan ada bagian akuntingnya juga yang saya pelajari. Dan akhirnya memang tidak lulus juga karena target saya cuma bisa akunting gitu saat itu mikir tuh. Nah, perjalanan bisnis terus, kemudian tahun 2004 kita memutuskan untuk berpisah. Si 3 orang ini nih, si pendiri saya, Rois, Yana, kita bersepakat untuk berpisah. Rois tetap di perusahaan yang dibangun dari awal, Yana dia kerja, dan saya akhirnya memutuskan untuk membangun PT Arya Jaya. Saya nggak mesti cerita lah penyebabnya apa ya, tapi yang pasti kita sepakat berpisah dan insya Allah baik-baik berpisahnya. Nah, ini saya bangun namanya PT Arya Jaya ini di tahun 2005. Tahun 2005 saya bangun. Itu awal sejarah saya, awal mula saya bangun Arya Jaya 2005 dan kita langsung buat PT. Ada gambarannya, Elwan, Ivan. Iya Kang, sudah sangat luar biasa ya Kang. Maksudnya perjalanan dalam mencapai suatu posisi itu memang tidak didapat secara instan dan secara cuma-cuma gitu Kang. Dan walaupun kita memiliki kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya, justru itulah awal mula dari suatu niat yang menimbulkan usaha untuk dapat mencapai sesuatu ya Kang. Betul. Jadi ya walaupun kita misalkan diberi kekurangan, kelemahan, justru itulah yang harusnya menjadikan kita tantangan agar ingin mencapai apa yang kita inginkan gitu kan. Makanya kalimatnya saya nolak ketika kita bicara kegagalan di bisnis ya. Jadi buat saya hidup itu seperti kita baca buku. Buku itu kan ada beberapa chapter tuh. Nah sama lah, kita di hidup ini punya chapter-chapter kehidupan kita gitu. Jadi tidak pernah kita bicara gagal atau enggak. Tiap chapter tuh pasti ada chapter kita senang di situ kan, ada chapter kita ngerasa bahwa kita rugi gitu atau kita sedih di situ. Ada apa istilahnya, kalau istilah sekarang itu sad story lah ya, ada sad story, ada juga yang cerita senangnya. Di tiap chapter tuh pasti ada itu gitu. Jadi tapi itu kan kita belum selesai sebelum kita namatin bukunya kan. Artinya kita tidak tahu akhirnya seperti apa sebelum kita akhirnya memang nutup usia. Jadi buat saya tidak ada istilah kegagalan, yang ada adalah kita memang melewati chapter-chapter itu dan sama lah pada prinsipnya. Setiap kita nemui satu hal yang rintangan buat kita itu tidak lebih cuman tanjakan kita untuk next level. Jadi bahwa kita yakin lah bahwa setiap kita pengen levelnya naik ya kita mesti ada ujian di situ kan. Hari ini Erwan di kelas anggap Erwan ketika di tingkat 2 ya, atau kalau pengen ke tingkat 3 kan mesti UTS, mesti UAS dan nilainya masih cukup di situ. Ya sama gitu. Ketika kita berharap bahwa kita mendapatkan satu hal yang lebih ya kita masih siap menerima tantangannya. Jadi buat saya nggak ada istilah gagal ya, kecuali ya kita melewati chapter itu aja. Chapter kita kapan kita sad story, ada di sad story, kapan kita ada di yang senang-senangnya gitu.
yang bahagianya, dan adil kok, adil gitu, semuanya adil, semuanya jadi terasa biasa saja pada akhirnya. Betul. Itu sih yang saya rasakan. Iya, istilah juga ketika belum happy maka itu belum akhir, dan Belum. kegagalan dan lain sebagainya itu merupakan tahapan saja ya Kang, yang harus Ya, itu cara kita menyikapinya. Ya itu kayak, makanya saya bilang itu seperti kita baca buku, ya kita baca chapter-chapter gitu. Kita lewati chapter-chapter itu aja. Kalau kita pengen tahu endingnya, beresin bukunya. Apakah itu happy ending atau enggak kan, ya kita mesti tetap baca chapter per chapternya. Kalau saya seperti itu mikirnya. Jadi pada akhirnya kalau kita berpikir seperti itu udah nggak bedanya sisi ketika kita dapat masalah, sisi kita dapat senang. Jadi ada di level ya sudah gitu. Ketika kita senang kita pun tidak boleh terlalu senang gitu kan. Ketika kita memang ada masalah ya kita pun tidak mesti terlalu tenggelam dalam kesedihan di masalah kita. Saya ada pepatah bahasa Arab walaupun tidak terlalu relevan tapi mirip-mirip lah. Jadi katanya kalau kamu mencintai seseorang ya tidak harus berlebihan, karena ada satu saat mungkin kamu membenci dia. Dan ketika kamu membenci seseorang itu tidak boleh berlebihan juga, karena ada mungkin satu saat kamu menyukai orang itu gitu. Mencintai orang itu. Habibaka haunan ma asa ayakuna bagido kayauman ma, itu sama lah, artinya ketika kita ngalami kesenangan ya sewajarnya aja gitu kan, karena satu saat mungkin kita akan ngalami hal yang sedih, dan ketika kita sedih pun ya kita tidak perlu berlebihan, karena satu saat ya kita bakal ngalamin hal yang sifatnya menyenangkan ke kita. Artinya satu hal yang berlebihan tuh kita sepakat nggak baik lah ya, kelebihan berat badan nggak baik gitu kan, gitu, kelebihan makan nggak baik gitu, ya sama lah kayak gitu. Ya sama ketika kita kegagalan, kita anggap itu kegagalan ya jadi nggak baik juga akhirnya. Tapi kita pikir bahwa itu adalah satu hal yang membuat kita justru banyak belajar, kita ambil hikmahnya, dan itu satu step point kita untuk makin baik ya. Itu saya pikir lebih bagus ya kita berpikir seperti itu daripada kita anggap bahwa itu sebuah kegagalan. Tuh Kang. Gitu. Merupakan sebuah pandangan yang juga sebuah pelajaran sangat bisa diterapkan oleh teman-teman semua yang mungkin mendengarkan. Ada senang, ada sedih, ada sukses, ada sebuah chapter, dan ya cara menghadapi sampai kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya. Ini Akang atas jawaban dari pertanyaan saya tadi. Oke, tadi Akang bahas tentang seorang entrepreneur ya Kang. Menurut Akang sendiri untuk parameter kesuksesan itu seperti apa ya Kang? Itu mah saya pikir personal banget ya. Sukses itu personal banget saya pikir. Itu targetnya kan ada di dalam diri masing-masing. Artinya standar sukses itu bakal Anda yang tahu pada akhirnya. Saya selalu bilang statement kayak gini, when enough is enough. Pernah dengar nggak sih itu? Ya kalau udah cukuplah segini gitu kan. Ya kan level suksesnya seperti itu, when enough is enough, udah. Jadi sukses menurut saya, pandangan saya akhirnya ketika saya selalu berpikir itu, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memang bisa memberi manfaat ke orang lain. Jadi buat saya definisi sukses saya adalah ketika pada akhirnya saya bisa benar banyak memberi manfaat buat orang di sekitar saya. Itu sih definisi sukses. Saya nggak peduli saya punya duit berapa, saya nggak peduli punya perusahaan berapa banyak, tapi ketika itu tidak memberi manfaat buat orang lain ya buat apa pada akhirnya. Tapi Baik. Saya lebih cenderung, oleh karena itu saya lebih cenderung hari ini lebih banyak berbicara tentang social entrepreneurship daripada cuman seorang jadi entrepreneurship. Dan ini bukan omong kosong. Saya hari ini dari 7 hari waktu saya habisin justru untuk ngurus pesantren. Saya 2 hari saya ada di pesantren.
Saya di sana ditunjuk jadi Kabid Pengembangan Ekonomi Pesantren yang targetnya itu mendapatkan pendapatan buat pesantren di luar iuran. Jadi kebayang nggak per semester per bulan santri di pesantren saya itu hanya bayaran itu 1.600.000 itu include biaya makan, biaya nginap dan lain-lain karena sifatnya kan boarding school, jadi mereka di asrama di sana. Otomatis kan 1,6 nggak cukup nih karena makan aja kan bisa dihitung oleh kalian. Kalian aja makan sehari kan bisa habis 50.000 kan. Kalau kos bener nggak? 60.000 kalau kos. Kalau anggaplah makan sehari-hari itu 15.000 ya. Ya kalau 2 kali makan karena anak kos bisa 30.000. Tapi kan kalau artinya kalau 30.000 kali 30 hari kan sudah 900.000 kan. Betul, Kang. Ini 1,6 sudah include semua untuk makannya, boarding schoolnya. Artinya saya mesti mencari pendapatan lain untuk menutupi kekurangan operasional yang dibutuhkan pesantren. Nah, saya di pesantren sekarang memegang 14 entitas bisnis. Saya punya konveksi, saya punya laundry, saya punya klinik, saya punya travel umroh di sana. Walaupun hari ini bisnisnya tidak berjalan karena kan umroh tidak ada ya gara-gara COVID ini. Saya punya Petro Mini, punya Pertasop ya. Saya punya pabrik pengolahan kelapa jadi desi coconut, jadi desikan coconut. Saya punya hampir 14 entitas bisnis yang saya punya hari ini. Jadi waktu saya habisin juga dengan di pesantren. Lalu gimana dengan bisnis saya ya? Itu bedanya ketika kita di bisnis membangun sistem ya. Sistem itu tidak lagi harus, karena kita punya sistem tidak lagi harus bisnis berjalan dengan saya masih ada di lokasi gitu. Saya bisa ngejalankan bisnis secara remote akhirnya. Saya ada di Garut tapi bisnis di Bandung masih bisa kita kontrol. Itu kenapa manajemen begitu penting. Kenapa menerapkan sistem di sebuah organisasi itu mesti jadi penting karena targetnya seperti itu. Kebergantungan si bisnis terhadap saya makin kecil akhirnya. Karena yang bergerak sistem, bukan lagi personal di situ. Terbayang oleh kalian selain punya bisnis refrigerasi, itu yang pemilikan saya pribadi ya, my own itu. Saya punya pabrik stick drum. Saya boleh cek di Instagram namanya Heartbeat Drum Stick. Itu kita sudah ekspor ke 5 negara, itu punya saya gitu. Kita pun endorse beberapa artis nasional, termasuk drummernya Dewa. Kita endorse drummernya band-band besar lah di Indonesia. Kemudian saya pun punya clothing namanya Drum Addict, sudah coba dicek juga di Instagram. Itu kemarin saya sudah salaman dengan Iqmal Tobing dan dia jadi brand ambassador di clothing yang saya punya. Saya pun punya bisnis ikan, saya punya bisnis juga makanan lah hari ini. Dan semuanya insya Allah jalan, semua insya Allah berjalan baik gitu ya, normal. Walaupun bisnis stick agak hancur gara-gara COVID karena konser nggak ada kan, sedangkan customer saya kan drummer mereka semua ya. Tapi ya masih bisa bertahan sampai saat ini, kita tidak memecat satu orang pun. Dan itu dilakukan sambil saya nggak ada di lokasi. Jadi boleh tanya lah yang ke PKL, saya paling datang ke kantor jam 4, kadang jam setengah 5 saya baru datang ke kantor. Tapi di sela-sela itu saya tetap jalanin fungsi saya, cuman ya caranya ya remote. Saya nggak mungkin meeting ke Subang terus saya mesti ke Subang hari itu, enggak. Saya bisa nge-zoom dengan mereka, saya bisa nge-zoom juga dengan tim saya yang di stick drum. Karena saya pun punya clothing, akhirnya saya beli konveksi, saya punya konveksi sendiri sekarang gitu. Ya kayak gitu akhirnya. Tapi yang paling penting itu, buat saya sukses itu adalah ketika saya bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Itu sih, Van. Oke, Kang. Wow. Selain sukses di dunia, mungkin sukses juga pahala ya, Kang ya. Karena tadi dia bilang sosial. Tapi saya bukan ria cerita ini ya, Bu Sintar. Pahalanya hilang kan gara-gara Kang Ria kan gawat saya kalau gitu. Banyak juga ya Kang bisnisnya ya Kang.
Pasti mengalir terus itu uangnya, Kang. Amin, insya Allah. Dan moga-moga bisa bermanfaat buat ya minimal saya nyediain peluang kerja lah ya buat orang yang kerja di kita. Wow, membuka lapangan kerja ya, Kang. Per hari ini karyawan saya jumlahnya 130 orang. Per hari ini 130 orang. Oke. Elwan mau ditambahin? Ya, kebetulan saya juga baru tahu bahwa si drumstick yang Bapak, karena dulu kan saya sering main perkusi. Sering kita pakai itu dari Elwan main ke kantor saya kasih hardstick. Wow. Elwan kasih saya panah, datang ke sini saya kasih drum edik lah. Iya. Terima kasih, Kang. Ya, Heartbeat itu saya akuisisi tahun 2010, Wan. 2015 saya akuisisi itu. Dulunya bukan punya saya, cuman entah itu itu jalannya Tuhan lah ya. Akhirnya saya jadi pemilik brand itu. Dan Elwan tahu lah bahwa drummer-drummer itu ya perkusi kan memang pakai tangan dan ada yang pakai stick juga ya. Walaupun sticknya agak berbeda karena panjang, nggak ada tipsnya ya, nggak ada tipnya. Iya. Iya kan. Jadi kapan nih? Dulu saya ya kalau main perkusi pun main-main aja, sempat baca-baca. Tidak menyangka gitu Kang, ketika saya berkuliah bakal ketemu dengan pemiliknya langsung yang merupakan satu jurusan dengan saya gitu Kang. Terus inspiratif sekali Kang cerita dari perjalanan menuju tahap ini, menghadapi kegagalan dan lain sebagainya. Differentnya antara produk stick lokal dengan stick lokal yang saya buat apa? Kita statement loh. Jadi yang paling membedakan tuh ya jelas bisnis itu kan masih punya diferensiasi ya. Apa yang membedakan stick saya dengan produk lokal lainnya? Ya kita kayunya benar-benar pakai kayu hickory. Kayu hickory itu saya import langsung dari Amerika, dari USA langsung. Jadi kalau dilihat brand Heartbeat itu ada tulisan made by hickory. Dibuat dari hickory. Jadi memang kayunya kayu hickory. Kayu yang memang satu-satunya kayu yang memang paling enak dipakai buat ngedrum tuh ya hickory. Elwan bisa cek semua brand-brand luar itu kayak Bigfoot, Vetter itu pasti pakai hickory mereka. Dan kita pakai kayu itu. Nah, statement saya hari ini adalah kalau Elwan cek siapa number one stick yang paling laku di Indonesia ya Heartbeat. Iya. Gitu. Boleh cek, boleh pastiin itulah. Gitu. Jadi kita sudah berkompetisinya dengan merek luar. Dan Elwan kalau ke Thailand main, Elwan bisa beli Heartbeat ini di Thailand. Elwan main ke Malaysia, Elwan bisa beli itu di Malaysia. Elwan main ke Singapura bisa beli itu di Singapura. Elwan main ke Australia bisa beli Heartbeat di Australia karena kita sudah ekspor ke 5 negara. Sampai ke Filipina kita ekspor. Si Heartbeat ini. Ya. Makanya artis endorse kita akhirnya nggak cuma lokal, kita nggak cuma endorse Eno Netral gitu, kita nggak cuma endorse drummernya Pas Band, kita nggak cuma endorse, tapi akhirnya kita endorse artis drummernya Thailand, kita endorse artis drummernya Australia sekalipun. Dan akhirnya saya mengenal kata endorse gitu, gara-gara ya ngikutin zamannya kalian. Saya jadi belajar tentang Instagram, saya belajar tentang medsos gitu kan. Sampai saya punya, Arya itu punya tim medcom sendiri akhirnya media komunikasi karena yang ngejalanin medsosnya, Instagramnya, Drum Edik, Heartbeat itu ya mereka. Boleh dilihat lah by the way, Elwan nge-follow nggak IG kita Heartbeat? Belum Pak, Kang. Ya, belum sempat aksi akun-akun Instagramnya. Follow. Ya kebetulan, iya Kang. Kebetulan kan biasanya kalau terus ya kan, jadi beli lagi kalau buat manggung.
yang bagus. Kalau buat latihan pakai yang biasa aja biasanya. Oh enggak, kita sudah punya second brandnya. Sekarang Fast namanya. Jadi Fast ini jadi gini, kan kita punya standar berat nih. Stick itu punya standar beratnya kan, kalau 7A beratnya berapa ya kan ya. Kalau 7B beratnya berapa gitu. Nah, karena kita kan sangat peduli masalah QC kan. Ada beberapa stick yang bentuknya bagus, kayaknya bagus tapi beratnya kurang. Nah, itu kan kalau dibuang sayang tuh. Akhirnya buat saya biar waste-nya nggak terlalu banyak, dari si bahan itu saya masukin tuh ke brand yang berikutnya, yaitu Fast. Itu harganya setengah heartbeat tapi masih kualitas kita. Kayunya masih hickory, yang membedakan cuma beratnya aja. Nah, tapi ternyata itu punya pangsa pasar sendiri, karena kalau drummer metal, drummer yang teriak-teriak marah-marah itu, drummernya itu mereka senangnya justru yang ringan sticknya. Karena kan mereka butuh speed ya, bukan power. Iya. Gitu. Jadi akhirnya mereka ada segmen tersendiri akhirnya si Fast ini. Dan kalau memang Erwan masih senang berlatih sih, jangan pakai brand kayu yang jelek, karena sakit ke tangan ngapain gitu ya. Mending tetap pakai brandnya, second brandnya Heartbeat aja, itu Fast namanya. Baik Kang, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang pastinya ditunggu oleh para pendengar podcast ini, karena kebetulan juga banyak dari teman-teman kita yang fresh graduate nih Kang. Nah, apa sih nasihat dari Akang untuk mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja atau bahkan mau menjadi seorang calon wirausaha muda? Oke, saya mungkin satu ya. Apapun pilihan profesi yang kalian nanti pilih, baik itu jadi seorang pengusaha, wirausahawan atau entrepreneur, ataupun kalian memilih menjadi seorang pekerja atau bekerja dengan orang gitu ya, atau apapun lah, karena kan katanya diagramnya ada 4 ya, ada investor juga, ada business owner, ada apapun pilihan yang Anda pilih saat itu. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa di sekitar kita itu banyak orang yang sebetulnya begitu membutuhkan aktifnya kita gitu. Maka saya lebih cenderung mengajak rekan-rekan semua untuk mulai memikirkan profesi baru, yaitu social entrepreneur. Itu dunia yang begitu menarik, dunia yang tidak akan pernah ada habisnya, dan dunia yang nantinya akan membuat hidup itu lebih hidup. Adalah social entrepreneur. Kalian bisa jadi apapun di situ gitu kan, di sela-sela waktu yang kalian miliki dari sisa kerja dan bisnis kalian. Kalian bisa aktif di PMI misalnya, bisa aktif di NGO misalnya, dan lain-lain lah organisasi yang, atau kalian bisa aktif juga di IKARA gitu, mengabdikan di IKARA untuk ya jelas gitu menggerakkan organisasi, dan ketika makin banyak bergerak IKARA ya makin bisa ngasih manfaat ke yang lainnya juga. Jadi kalau kalian hanya pada akhirnya mengejar kesuksesan dalam tanda kutip yang disebut dengan pemasukan atau uang, ya yang kalian dapat cuma itu saja. Tapi ketika kalian aktif di social entrepreneur, maka kalian bakal dapatin semuanya, bahkan uang sekalipun akan kalian dapatin. Gitu sih kalau saya. Jadi kalau social entrepreneur itu cara kalian bisa dapatin semuanya. Jelas? Wow. Ya Kang, jelas Kang. Setuju dengan tadi dari nasihat dari Kang Giri. Semua nasihat dari Kang Giri dapat membuat mahasiswa siap untuk melanjutnya ke jenjang berikutnya ya di dunia kerja. Nggak cuma melulu soal untuk mengejar materi, tapi juga berdampak mungkin ya Kang ya. Betul. Untuk sosial entrepreneur-nya itu dapat mungkin ya Kang. Tadi menyinggung soal mengabdi untuk HMRA nih Kang, untuk IKRA tadi yang Kang bilang. Mungkin ini pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup. Harapan Akang untuk organisasi HMRA atau IKRA ini sekarang apa ya Kang? Harapan saya ke IKARA ya. Iya boleh Kang. IKRA, saya bingung sekarang apa ngomongnya ya. IKRA, karena sekarang hari ini saya di IKRA ya di IKRA. Tapi ya mungkin ini sama lah dengan apa?
baik itu kalian yang masih aktif di HMRA ataupun di IKARA. Jadi gini, semuanya ada hukum timbal balik ya. Ketika kalian benar aktif di HMRA, maka kalian akan merasakan timbal balik yang begitu besar dari organisasi itu ke diri kalian. Walaupun itu tidak akan terasa langsung gitu. Sama ketika kita aktif di IKARA, maka IKARA pun akan secara tidak langsung memberikan timbal balik feedback yang begitu baik buat kita. Itu mesti diyakini gitu. Jadi tidak pernah ada kesia-siaan ketika pada akhirnya kalian aktif di HMRA, dan tidak pernah ada kesia-siaan ketika pada akhirnya kita aktif di IKARA. Jadi ini organisasi yang kita miliki, ini organisasi yang kita cintai, lalu siapa lagi yang menjaga organisasi ini kalau nggak kita. Dan demi Allah, feedbacknya akan kita rasakan ketika kita memang membangun dua organisasi ini. Itu sih mungkin harapan saya tentang IKARA. Ya tentunya dengan kita aktif di dua organisasi ini, ya organisasi ini bakal tambah besar, bakal tambah bermanfaat gitu kan, baik bagi anggotanya dan bagi juga masyarakat di sekitarnya. Di politekniknya mungkin bakal lebih terasa gitu dampaknya. Kayak gitu sih, Ivana. Baik, Kang. Semoga harapan tersebut dapat terwujud ya, Kang, untuk yang timbal baliknya. Boleh nih, Wan, lanjut. Amin, Kang. Semoga terwujud harapan dari kita. Wow, banyak sekali poin-poin ataupun pelajaran yang kita dapat dari podcast kali ini. Review sedikit tadi sejarah IKRA, HMRA, dari mulai pengalaman, dari mulai implementasi kampus dan juga manfaatnya ke kehidupan mendatang, dari tujuan mulia Akang dalam berwirausaha untuk memberi kemanfaatan, dari cara kesuksesan, kemudian dari parameter Kang, nasihat untuk mahasiswa dan juga harapan untuk organisasi. Wow, banyak sekali fun, nilai-nilai juga pelajaran podcast episode kali ini. Tidak terasa juga ujung acara. Terima kasih Kang sudah mau sama kita di podcast ini. Semoga apapun yang telah Akang sampaikan keberkahan juga pahala. Amin. Karena yang mendengar podcast ini Kang. Terima kasih sekali lagi Kang. Sami-sami. Oke, benar sekali sih Wan. Karena podcast kali ini benar-benar penuh dengan inspirasi ya, dan advice juga karena beliau ini atau Akang ini memberikan banyak petuah mungkin ya Wan, karena udah tua. Bukan kan? Karena sudah malang melintang gitu ya Kang ya, udah jadi alumni yang cukup lama, sudah berkarir mungkin di puncak kesuksesan mungkin ya Kang. Karena usahanya udah cukup banyak ya, sampai udah ekspornya ke luar negeri, itu udah sesuatu hal yang membanggakan ya. Apalagi untuk teknik navigasi dan tata udara. Oke, sebelum ditutup, kita bakal bacain pesan-pesan dari teman-teman Akang dan Teteh nih, yang sebelumnya kita sebar lewat Gform. Tapi apa nih Wan? Baik, dikarenakan kita udah ngedengerin nih pesan dan juga salam yang telah disampaikan oleh Kang Giri, untuk selanjutnya kita akan bacain pesan dan juga salam dari teman-teman yang telah teman-teman isi di Gform yang udah kita sebar. Oke, mungkin lanjut aja ke pesan yang pertama. Ada pesan dari Novina untuk kelas 3B tercinta. Pesannya, semangat ya kawan. Kita di sini di Polban, di Refri, jurusan ini tinggal menghitung bulan. Isi momen-momen kita dengan kebahagiaan, karena kita tidak tahu akan bertemu lagi atau tidak. So love you all. Hangat banget satu pesan dari mahasiswa tingkat 3 ini. Oke, boleh dilanjut, Van. Dari siapa aja boleh. Untuk angkatan 2019, pesannya, semoga kalian sehat terus, melancarkan segala sesuatunya,
Yang mau TA, semoga lancar terus dan semoga bisa lulus bareng-bareng dan makin baik-baik dan sukses dunia akhirat. Amin, 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 amin. Amin. Oke, mungkin yang selanjutnya dari Green Tea 27 untuk 3B 2019. Alhamdulillah aku senang banget masuk kelas ini. Makasih banyak buat teman-teman, semoga sehat terus semuanya. Lancar TA juga tugas-tugasnya, bentar lagi lulus guys. Semoga makin asik, sukses semua, jangan sampai sombong ya. Oke, boleh dilanjut Fat. Oke, dari Intan. Untuk Widya, pesannya ini agak direct mungkin ya. Pesannya seperti ini. Wid, please semangat. Berat emang, tapi harus semangat. Soalnya tahun depan aku lulus, aku titip keluarga ya. Gitu katanya. Hangat banget. Oke, untuk yang selanjutnya ada dari si Cantik 27 untuk Sandi Ucup. Meskipun telat banget, aku mau ngucapin barokallah fi umrik ya. Semoga makin baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, jadi anak berbakti, sehat terus, jangan malas-malas, jangan mabar wae, dilancarin segala urusannya. Oke, boleh dilanjut, Fat. Oke. Selanjutnya dari hamba Allah untuk admin Infocom atau yang bacain podcast ini. Semangat terus Min, makasih udah sampein pesan-pesan dari kita. Mau nitip pantun Min. Pohon mangga, buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi para sahabat, sambut ceria dengan semangat. Wah ini lucu ya hamba Allah ini ya. Lucu juga. Oke, yang selanjutnya ada dari Sahacik untuk si itu pesannya semangat ya nanti praktikum offline-nya hehe. Singkat banget tapi bolehlah. Lanjut Pak. Oke, kayaknya dia secret admirer juga ya. Dari orang asing untuk kamu yang kalau senyum matanya hilang. Katanya banyak hal yang mungkin berbeda setelah beberapa waktu terakhir. Doaku cuman ini, semoga bahagia selalu dengan duniamu dan tetap tersenyum meski kuatkan hatimu meski semua orang tahu kamu lagi gak baik-baik aja. Dah segitu dulu. Masih banyak sebenarnya, tapi namanya juga orang asing kan Jul. Weh, Jul siapa nih? Jul. Oke, yang selanjutnya ada dari Manusia Setengah Malaikat untuk NIM terakhir di D4 2019. Boleh tebak sendiri ya siapa. Pesannya, halo salam kenal ya Kang. Aku cuma mau bilang semangat ya kuliahnya. Ngejalanin aktivitasnya, terus juga jangan pernah insecure ya Kang. Soalnya selalu ada aku yang kagum sama Akang. Bismillah kutikung di sepertiga malam. Sangat-sangat direct dan secret admirer. Oke lanjut Pak. Ini aku curiga si Zulfi yang nulis sendiri buat dirinya ya. Iya betul. Gak bercanda Zulfi. Oke, selanjutnya dari Ian KW dan Freaky Girl. Ya ini yang sering warawiri di pesan podcast kita ya, tiap ada podcast. Pesannya, akhirnya kamu kembali ke Bandung, ke tempat di mana yang tidak jauh denganku. Wow. Tidak seindah seperti apa yang kamu pikirkan, namun aku akan berusaha agar kamu menjadikan Bandung rumah keduamu. Oh ya, alay banget, punten MC ya. Aku udah biasa kok ngebacain kamu pesan-pesan kamu yang alay ya, Ian KW. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada dari Akang untuk Teteh. Pesannya, baik atau buruk, hanya masalah waktu. Kau adalah yang terbaik, kata mamaku. Bagus banget nih. Boleh dilanjut, Fat. Oke, dari Raisa Afia. Untuk Novina adalah yang paling cantik. Tentunya pakai X, jadi cantik. Pesannya, mau titip salam buat Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Novi. Kata Novina, waalaikumsalam, Raisa. Benar-benar sebuah salam ya, Van. Untuk yang selanjutnya ada dari Anonim untuk Teh Sayeda, Ketua Komisi 4. Pesannya, gak ada, cuma mau salamin aja, hehe. Apa nih? Apa nih? Dari muridmu untuk Bu Nobi. Katanya semangat, kuat. Kuatnya ada 3 kali ya. Untuk apa nih semangatnya? Mungkin buat belajar kali ya. Iya.
Oke, dari Schweinsteiger. Wow, susah ya. Untuk seorang wanita murah senyum. Pesannya, semangat, jangan bete. Itu doang pesannya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya dari jam 22 lewat nggak tahu lupa untuk Wakahim 19 atau dalam kurungnya di sini JL1. Aduh. Untuk Elwan ya, untuk teman kita yang lagi podcast sekarang. Pesannya semangat sebentar lagi Demi. Senang bisa dengar suara kamu di podcast. Makasih ya. Aw. Aduh. Lanjut aja ya. Dari aku untuk absen 1 kelas B19. Pesannya semangat tingkat akhirnya, jangan mager. Yuk, bisa sidang awal, hehe. Oke, ini pejuang-pejuang TA nih. Iya, untuk siapa nih? Paling Ahsan yang ngirim buat Ahsan sendiri ya. Iya. Oke, selanjutnya dari Biru untuk Hana Fajri. Katanya makasih banyak Han, tanpamu kurang berwarna. Oh, ini Hana buat Hana ya kayaknya. Iya. Oke, untuk yang selanjutnya dari sini untuk Azhar. Pesannya, makasih loh pusing-pusingannya. Semangat, bentar lagi udahan. Fokusnya coba tolong tingkatin lagi. Ini kayaknya dari anggotanya Azhar nih. Boleh koreksi diri Azhar. Oke. Selanjutnya dari wanita pujaanmu untuk Wakahim 19. Lagi ya, Elwan lagi warawiri nih di sini nih. Katanya, Kang senyummu membunuhku, nggak kuat aku tuh. Gitu katanya, kamu senyumnya mempesona, Wan. Nggak ada, itu kriminal kalau senyum bisa membunuh. Oke, mungkin ini pesan yang terakhir dan juga yang paling manis dari Bekasi untuk MC19. Kayaknya gak mungkin yang cowok ya, soalnya di sini ada dalam tanda kurung perempuan. Berarti buat Ivana Amelia Tambah. Pesannya kayak gini. Holong rohaku tuho rasa ho sohot dohotu. Apa ya artinya ya, Van? Ellen gak ngerti ya kalau bahasa Batak pasti ya. Gak ngerti ya. Oke, clue-nya orang Batak. Mungkin bisa disimpulkan sendiri kan ya. Oke. Ini mumpung kita terakhir kali ya, Wan. Iya. Wan mau nitip pesen nggak? Ini podcast terakhir kita ya. Oke, pesan dari aku ya. Pertama, buat teman-teman tim dari podcast, makasih udah nyiapin dan juga bekerja keras, sekeras mungkin, guna melahirkan podcast yang luar biasa ini. Karena ini pertama kali kan ada podcast di Hemera. Juga terima kasih juga buat para pendengar yang udah setia nih dari awal sampai akhir, yang mungkin ini adalah episode terakhir kita, setia buat ngedengerin. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin kedepannya saya akan undur diri. Silakan. Mungkin dari Ivana kali ya sekarang. Oke, dari aku panjang sih, maaf ya. Ini intermezzo karena aku terakhir di sini buat podcast. Pertama-tama mau ngucapin makasih buat para pendengar podcast gitu ya. Aku maaf juga kalau kayaknya kita kalau ada salah kata atau memang ada hal-hal yang kurang enak buat teman-teman atau teteh. Ya maaf ya, kami hanyalah mahasiswa yang mencoba untuk meniti karir gitu ya, untuk coba buat podcast, untuk menghibur, entertain teman-teman dan memberikan informasi karena kami adalah Infokom, Departemen Infokom. Kemudian makasih juga telah mendengarkan kami, makasih untuk kritik dan saran dari awal podcast kami hingga sekarang. Kemudian saya mau ucapin juga untuk teman-teman saya, teman-teman Departemen Infokom, mulai dari Ajay, terus Hana yang sering bikin skrip, terus Enrique yang sering ngedit, dan teman-teman yang lain yang nggak bisa disebutin yang terlibat dalam podcast ini. Terima kasih, dan yeay, kita udah sampai di titik ini, mungkin jadi hal yang sebuah achievement ya buat Infokom gitu. Meskipun banyak aku bangga ada di Infokom dan rekan-rekan.
seperti rekan-rekan aku Infocom dan teman-teman 20 adik-adik 20, makasih udah bantu kita. Semoga podcast ini berlanjut ke kalian ya. Jadi kalian makin lebih bagus, makin meningkat. Terus yang terakhir, belum yang terakhir sih. Aku mau ngucapin salam buat teman-teman kelas C. Semangat kalian ngerjain lapornya ya. Dan terakhir untuk pasangan aku, makasih supportnya, makasih pesannya. Doain aku guys, klan Refri, karena mertua aku Refri, calon aku Refri. Harga Refri. Gak bercanda guys. Oke. Ya, Awan, udah selesai buat pesan-pesannya? Oke. Udah kok, udah selesai. Semoga apa yang cita-citakan Ivana bisa tercapai, dan juga sekali lagi terima kasih, juga maaf ya kalau ada kesalahan dari kita berdua nih. Mungkin ditutup aja kali ya Van untuk pesan-pesannya. Terima kasih udah teman-teman yang udah ngirimin pesan-pesan yang telah kita sebar lewat G-Form. Terima kasih. Sampai jumpa. Yeay. Sampai jumpa.